Sobat Hukum, kembali lagi di channel YouTube kesayangan kita, channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan. Saya Anissa Gita Lasari sebagai host pada podcast kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu... Halo Sobat Hukum, perkenalkan nama saya Gusnaila Nospian. Di podcast kali ini saya sebagai co-host. Tentunya pada podcast kali ini saya akan memberikan materi yaitu Duta Bahasa Penggerak Literasi. Pada podcast kali ini saya kedatangan narasumber yang begitu luar biasa, yaitu Duta Bahasa Sumatera Utara. Langsung aja kita berbincang dengan beliau serta berkenalan dengan beliau. Halo Bang, sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu untuk Sobat Hukum di rumah. Halo Sobat Hukum, perkenalkan nama saya Agus Salam, terbaik 1 Duta Bahasa Sumatera Utara tahun 2024. Oke, Bang, apa sih motivasi Abang untuk mengikuti Duta Bahasa Sumatera Utara ini? Baik, jadi sebenarnya motivasi saya untuk mengikuti Duta Bahasa ini, yang pertama, saya sangat suka berkomunikasi. Jadi menurut saya, Duta Bahasa Sumatera Utara merupakan tempat yang tepat untuk saya bisa mengembangkan komunikasi saya. Seperti itu. Mungkin Bang sebelum mengikuti ajang Duta Bahasa ini, Abang ada mengikuti organisasi yang mendukung Abang untuk berkembang lebih maju lagi, Bang? Tentu, di kampus, di Fakultas Hukum, saya ada mengikuti beberapa unit kegiatan mahasiswa. Dan untuk kegiatan luar kampus seperti mengikuti Duta Bahasa ini, begitu. Nah, mungkin Sobat Hukum di rumah belum tahu nih, apa sih itu Duta Bahasa? Bisa dong Abang jelaskan terlebih dahulu, apa sih itu Bang Duta Bahasa? Jadi Duta Bahasa itu merupakan sekumpulan kaula muda yang bertugas untuk menyosialisasikan bahasa kita, terutama juga untuk melestarikan bahasa daerah dan tidak lupa juga untuk menguasai bahasa asing seperti itu. Mungkin Bang ada peran khusus dari Duta Bahasa dalam meningkatkan literasi di masyarakat. Untuk peran khususnya mungkin sebagai Duta Bahasa, yang pertama dari Duta Bahasa itu sendiri ya, yaitu dengan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik. Dengan memiliki kemampuan tersebut, tentu kita bisa menyosialisasikan, mengampanyekan kepada masyarakat bahwa peningkatan literasi di masyarakat itu sangat penting. Kemudian, bagaimana cara kita berperilaku ketika seseorang atau masyarakat melihat kita memiliki kemampuan berperilaku yang baik. Menurut saya peningkatan literasi itu bisa dijalankan dengan kombinasi antara keduanya, bahasa yang baik juga dengan perilaku yang baik, seperti itu. Jadi Bang, dalam Duta Bahasa ini hanya mendalami bahasa Indonesia ataupun ada bahasa lain? Kalau di dalam Duta Bahasa kita ada mengenal namanya Trigatra Bangun Bahasa, yaitu pengutamaan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi sebagai Duta Bahasa kita juga harus bisa berbahasa Indonesia yang baik, tetapi kita juga harus bisa mengerti tentang bahasa daerah yang kita miliki, dan juga kita harus menguasai bahasa asing untuk berfungsi sebagai penginternasionalan bahasa Indonesia itu sendiri, seperti itu. Dalam seleksi Duta Bahasa, bahasa apa saja nih Bang yang Abang gunakan dalam ajang tersebut? Kalau kemarin pada saat saya seleksi, yang paling penting itu adalah pengutamaan bahasa Indonesia ya. Bagaimana cara kita berbicara bahasa Indonesia yang baik. Kemudian saya juga dites pada saat itu bahasa daerah Melayu Asahan, juga bahasa Inggris. Kalau untuk bahasa asing bebas, tapi yang saya lakukan pada saat itu adalah bahasa Inggris. Nah, sebelumnya Abang sempat pesimis gak Bang melihat peserta lain yang berasal dari universitas terkemuka? Pesimis pasti ada ya di dalam diri, tapi balik lagi tujuan kita untuk berkompetisi ini di dalam Duta Bahasa itu adalah untuk bisa menjalin relasi, bisa mendapatkan ilmu yang banyak di dalam Duta Bahasa, sehingga rasa pesimis itu ada tetapi sangat tertutupi dengan banyaknya manfaat-manfaat yang saya rasakan seperti itu. Nah, sudah berapa kali sih Bang Abang mengikuti ajang Duta Bahasa Sumatera Utara ini? Kebetulan ini merupakan ajang pertama saya. Wah, dan pertama dan menjadi terbaik satu ya Bang. Betul. Bagaimana sih Bang perasaan Abang setelah memenangkan terbaik 1 Duta Bahasa Sumatera Utara? Tentu perasaan pertama kali itu seneng banget ya, tapi di satu sisi kita harus memikirkan tanggung jawab yang besar di balik ini. Apalagi orang yang mengemban terbaik 1 ini akan dikirimkan ke nasional sebagai perwajahan Sumatera Utara. Tentu banyak yang perlu dipersiapkan seperti itu. Nah, tadi ada nih menyinggung bahwa setelah ini Abang akan melakukan ke tingkat nasional nih Bang. Sejauh ini apa sih persiapan Abang untuk
melaju ke tingkat nasional menjadi duta bahasa? Sejauh ini mungkin persiapannya itu persiapan diri terlebih dahulu ya. Kayak mempersiapkan mental, mempersiapkan semangat untuk bisa terus optimis pada saat pemilihan nasional nanti. Untuk persiapan-persiapan yang lain mungkin seperti les bahasa Inggris, persiapan untuk membuat krida, persiapan bakat, dan lain sebagainya itu mungkin akan dilakukan setelah minggu ini, begitu. Kalau kita lihat nih Bang, persiapannya begitu banyak nih Bang. Sementara Abang ini dari awal sudah kita tahu ya teman-teman bahwa Bang Agus Salam ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi bagaimana Bang pembagian waktu antara kuliah dan menjadi seorang duta? Jadi untuk pembagian waktu kuliah dengan mengikuti pemilihan duta bahasa ini, jadi pihak balai memberikan surat izin dispensasi untuk kami para mahasiswa untuk tetap ikut mengikuti pemilihan duta bahasa ini, dan untungnya pihak fakultas sangat mendukung begitu. Jadi antara perkuliahan dan mengikuti pemilihan duta bahasa jadi sejalan dengan lancar dan baik begitu. Nah, kalau kita ketahui nih ya Bang, duta bahasa seharusnya yang dipilih itu adalah jurusan bahasa sastra gitu ya Bang. Sementara Abang ini berasal dari Fakultas Hukum. Bagaimana nih tanggapan Abang? Kalau menurut saya tanggapan saya terhadap latar belakang pendidikan atau jurusan yang berbeda dari kebahasaan yang seharusnya, itu kembali lagi pada penilaian juri ya, bagaimana mereka bisa menentukan terbaik satu duta bahasanya. Mungkin mereka punya penilaian tersendiri. Tetapi untuk latar belakang pendidikan itu tidak menjadi patokan sih. Yang penting seseorang bisa mampu berkomunikasi dengan baik, berbahasa Indonesia yang efektif, seperti itu. Berarti jurusan itu tidak mempengaruhi ya Bang. Tetapi untuk ajang duta bahasa sendiri Bang, ada nggak Bang tingkat pendidikannya? Kalau untuk tingkat pendidikan tidak ada, tetapi rentang usianya ada sekitar 18 sampai 25 tahun, seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak Bang pengalaman yang nggak bisa Bang lupakan dalam mengikuti ajang duta bahasa ini? Jadi untuk pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan pada saat ikut pemilihan duta bahasa Sumatera Utara ini, pada saat saya sibuk untuk mencari kode busana yang diperlukan. Kan saya jauh dari Kisaran ke Medan, otomatis pakaian yang saya bawa itu seadanya. Sehingga pada saat saya sampai di sana, terus para panitia menetapkan kode busana yang seharusnya digunakan, tapi saya tidak ada gitu. Jadi pada malam hari di jam 12 malam, di situ saya harus mengusahakan kode busana yang harus bisa saya dapat untuk bisa saya kenakan besoknya. Seperti itu sih pengalaman-pengalaman yang nggak akan pernah saya lupain. Apakah Abang di sana cuma sendiri ataupun ada saudara, kerabat yang membantu Abang di sana? Kalau di sana saya punya teman dari finalis duta bahasa juga yang sudah dekat, sehingga saya menginap di rumahnya, dan juga untuk mencari kode busana tadi juga bersama dia gitu. Jadi pengalaman itu nggak dilupain karena bareng-bareng gitu. Susahnya mencari pakaian tersebut. Gitu. Itu pengalaman yang sangat berkesan. Betul. Lalu menurut Abang seberapa penting sih literasi ini harus diterapkan di kalangan masyarakat? Literasi penting banget ya untuk diterapkan di masyarakat, apalagi kita sebagai duta bahasa. Diharapkan mampu bisa menyosialisasikan, harus bisa memberi contoh langsung kepada masyarakat bahwa memang literasi ini tuh sangat penting, bukan untuk masyarakat juga, tetapi untuk para kaula muda nih, untuk anak-anak sekolah mungkin SD, SMP, SMA, seperti itu. Nah, sebagai seorang duta bahasa, apa sih Bang yang harus dimiliki agar menjadi contoh yang baik untuk mempromosikan literasi dalam kehidupan masyarakat? Menurut saya yang paling utama yang harus diperlukan duta bahasa itu adalah memiliki kemampuan komunikasi ya. Karena dengan memiliki kemampuan berkomunikasi, seseorang itu bisa memberikan pengaruh terhadap orang lain, sehingga pengaruh yang diberikan itu dapat memberikan dampak bagi orang lain tersebut untuk bisa meningkatkan kualitas dirinya, apalagi terutama untuk di literasi, itu penerapan literasi dalam diri dia, begitu. Nah Bang, di era globalisasi ini kan kita ketahui bahwa Gen Z nih, lebih umumnya ya Bang, Gen Z itu lebih dominan untuk bermain gadget. Lalu bagaimana sih Bang peran Abang sebagai duta bahasa ataupun pendapat Abang untuk meningkatkan minat baca mereka untuk mengetahui pengetahuan yang umum? Berbicara tentang teknologi ya, sebenarnya antara teknologi, Gen Z, dan peningkatan daya baca itu
sama-sama tidak bisa dihindari. Apalagi Gen Z dengan kemampuan mereka dalam mengolah informasi di dalam internet. Jadi seharusnya peningkatan daya baca, apalagi kita sebagai kaula muda, yaitu dengan menyosialisasikan, mengkampanyekan aplikasi-aplikasi yang memang memiliki beberapa sumber buku di dalamnya, seperti kalau misalnya di Perpustakaan Nasional ada namanya aplikasi Ipusnas gitu. Jadi kita mulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Ketika Duta Bahasa mencoba untuk menaikkan tingkat baca dengan memanfaatkan teknologi, seharusnya teman-teman yang di sekitarnya juga bisa terpengaruhi seperti itu menurut saya. Dan untuk sobat hukum di rumah, jangan malas untuk membaca ya Bang ya. Nah, mungkin sobat hukum di rumah ada nih Bang yang berminat atau ingin mengikuti Duta Bahasa ini. Kira-kira apa sih Bang syarat untuk mengikuti Duta Bahasa ini? Kalau syarat utama untuk mengikuti Duta Bahasa Sumatera Utara, ya pasti untuk masyarakat atau kaula muda yang berdomisili di Sumatera Utara. Kemudian memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, juga memiliki kemampuan berbahasa daerah dan menguasai setidaknya satu bahasa asing, seperti itu sih. Untuk suka duka yang Abang alami selama mengikuti ajang Duta Bahasa Sumatera Utara ini, boleh diceritain nggak Bang ke sobat hukum? Mungkin sobat hukum kayak gimana sih rasanya ikut ajang dari Duta Bahasa Sumatera Utara ini gitu Bang? Kalau untuk sukanya terlebih dulu ya. Kalau untuk sukanya pasti yang pertama saya mendapatkan jaringan yang banyak ya, relasi yang banyak dari teman-teman semua, dari teman-teman Sumatera Utara khususnya, apalagi mereka memiliki latar belakang kemampuan yang berbeda-beda juga, kemampuan bahasa asingnya, ada yang bisa berbahasa Perancis, berbahasa Arab dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu ya ilmu baru lah untuk saya untuk bisa belajar dengan mereka. Kemudian saya juga bertemu dengan orang-orang hebat di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Saya bertemu dengan pejabat-pejabat, petinggi-petinggi yang menurut saya sangat menginspirasi. Kalau untuk dukanya sendiri, yang pertama karena mungkin saya jauh dari kisaran ke Medan, jadi saya harus pulang pergi. Saya harus menyesuaikan juga dengan perkuliahan saya, dengan jadwal saya mengikuti pemilihan Duta Bahasa, sehingga itu merupakan salah satu bisa dibilang duka saya ya pada saat itu. Nah, untuk menjadi seorang Duta Bahasa ini pasti banyak mempersiapkan sesuatu ya kan Bang? Nah, hal seperti apa sih Bang yang terpenting untuk mempersiapkan mengikuti Duta Bahasa ini? Yang paling penting itu mempersiapkan diri dan mempersiapkan mental sih. Pada saat kita sudah berkomitmen untuk mengikuti ajang pemilihan ini, kita juga harus berkomitmen untuk terus bisa sampai di tahap akhir, begitu. Pada tahap awal di tingkat provinsi ada berapa peserta sih Bang yang mendaftar dalam mengikuti ajang Duta Bahasa ini? Kalau untuk pendaftar, kalau tidak salah ya, sebanyak 169 pendaftar yang kemudian diseleksi lagi menjadi 60 besar, yaitu semifinalis pada saat itu, melakukan tahap wawancara, tes bakat dan lain sebagainya. Kemudian diseleksi kembali menjadi 20 besar, yaitu 10 laki-laki dan 10 perempuan. Jadi ada 10 pasang seperti itu. Oke. Selanjutnya kan ini akan ada tahap nasional nih Bang. Untuk tahapan nasional ini sekitar mungkin ada gambaran berapa peserta yang akan mendaftar Bang? Kalau untuk tahap nasional, mungkin dari setiap provinsi ada perwakilan ya, tapi belum pasti juga sih bakal ada berapa peserta, soalnya kan belum dirilis resmi ininya, begitu. Jadi ya Bang, ini dapat dari mana sih Bang informasi adanya ajang Duta Bahasa Sumatera Utara ini? Kalau saya pribadi mendapat informasi ajang ini tuh dari Instagram ya. Pada saat itu saya melihat cerita Instagram Universitas Asahan, terus saya lihat Duta Bahasa Sumatera Utara ini lagi buka pendaftaran gitu. Tapi pada saat itu saya melihat, saya tidak langsung daftar. Saya coba untuk pikir-pikir apakah saya pantas begitu ya. Tetapi setelah saya pikir kembali, saya untuk memberanikan diri mencoba mendaftar dan ya sampai sekarang. Oh ya Bang, Abang ini dapat informasi dari mana sih tentang perlombaan Duta Bahasa Sumatera Utara? Baik, kalau saya pribadi mendapatkan informasi dari Instagram ya. Jadi pada saat itu saya melihat cerita Instagram Universitas Asahan. Jadi kemudian pada saat saya melihat ada pembukaan pendaftaran Duta Bahasa Sumatera Utara, saya tidak langsung mendaftar. Tetapi saya coba untuk pikir-pikir dulu sehingga
saya mencoba meyakinkan nih, memantapkan diri untuk coba daftar di Duta Bahasa Sumatera Utara. Apa sih Bang yang bikin Abang, oke lah aku mendaftar nih gitu. Tadi kan kata Abang, oke lah saya mantap untuk mendaftar. Apa sih Bang hal tersebut yang bikin Abang maju untuk mendaftar di ajang Duta Bahasa Sumatera Utara ini? Hal yang pertama itu karena jujur saya pribadi saya sangat suka keluar dari zona nyaman. Untuk pemilihan Duta Bahasa ini saya belum pernah mengikuti semacam ajang seperti ini. Jadi saya rasa untuk pemilihan Duta Bahasa Sumatera Utara ini merupakan suatu perlombaan baru untuk saya, sehingga saya harus coba di usia saya yang sekarang. Seperti itu. Mungkin Bang waktu masa pemilihan finalis nih Bang, itu ada yang namanya Krida. Krida itu apa sih Bang? Jadi Krida itu semacam produk kebahasaan yang dibuat oleh finalis yang bertujuan untuk memperkenalkan bahasa. Apalagi contohnya seperti pengenalan bahasa daerah dengan melakukan permainan-permainan tertentu seperti itu. Untuk Abang dan pasangan Abang menampilkan Krida apa nih Bang? Kebetulan saya dan pasangan saya itu mendapat tema UKBI. Jadi UKBI itu adalah Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Jadi Krida kami itu harus berfokus terhadap UKBI itu. Saya dan pasangan saya membuat Krida yang namanya Kumis UKBI. Kumis UKBI itu kayak kuis media sosial, simulasi uji kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi Kumis UKBI ini semacam filter Instagram yang kami masukkan ke dalam Instagram yang bisa digunakan oleh seluruh pengguna Instagram. Jadi isi dari Kumis UKBI ini tuh merupakan soal-soal merespons kaidah dari UKBI sehingga teman-teman pengguna Instagram yang menggunakan kuis kami itu mengetahui seberapa jauh mana mereka mengetahui tentang bahasa Indonesia. Jadi Bang, mekanisme Krida Kumis UKBI yang Abang bikin bersama pasangan Abang itu seperti apa itu Bang? Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, Kumis UKBI ini merupakan filter yang ada di Instagram. Jadi mungkin teman-teman bisa cari terlebih dahulu di pencarian Kumis UKBI. Setelah muncul, mungkin bisa download terlebih dahulu. Pada saat sudah terdownload, pengguna Instagram itu bisa memosisikan wajah mereka ke depan kamera sehingga terdeteksi terlebih dahulu oleh filternya. Pada saat sudah terdeteksi, bisa mengklik di layar untuk memulai dan bisa menggerakkan kepala ke kanan atau ke kiri untuk memilih jawaban yang benar, seperti menjawab kuis-kuis pada biasanya seperti itu. Oke, mungkin Sobat Hukum di rumah bisa mencoba nih filter yang telah dibikin oleh Duta Bahasa Sumatera Utara kita, Bang Agus beserta pasangannya. Nah, dalam acara ini pasti adanya malam puncak gitu kan Bang. Itu gimana sih Bang perasaan Abang pada masa malam puncak itu? Apakah deg-degan, takut, gimana tuh Bang? Perasaannya tuh sangat campur aduk ya, deg-degannya ada, takutnya juga ada, apalagi pada saat diumumin 12 besar itu sebenarnya udah kaget banget gitu. Jadi pada saat pengumuman 12 besar udah kaget, apalagi pengumuman 8 besar. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube ya, kalau misalnya muka kaget saya pada saat itu diumumkan 8 besar itu sangat aneh banget kalau menurut saya. Tapi itu merupakan pengalaman sih menurut aku. Proses final nih Bang, proses final yang dilakukan oleh Dewan Juri itu kan ada sebuah pertanyaan tuh Bang. Apa aja sih Bang yang dilantarkan kepada Abang dan pasangan Abang? Untuk pertanyaan yang paling saya ingat itu adalah pertanyaan dari Bunda Mora. Jadi pertanyaan itu Bunda Mora mengatakan kenapa bahasa Indonesia, tes kebahasaan bahasa Indonesia itu bisa lebih rendah kedudukannya daripada tes berbahasa yang lain. Nah, untuk jawaban saya sendiri itu sebenarnya pada saat itu saya belum terfikirkan untuk jawabannya, tetapi saya menjawab hal tersebut itu sangat disayangkan. Apalagi kita sebagai kaula muda seharusnya bisa bangga berbahasa Indonesia dan juga harus bangga dan harus mengerti tentang uji kemahiran berbahasa Indonesia ini. Oke Bang, closing statement Abang dalam meningkatkan literasi bahasa daerah seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi menurut saya, bagaimana cara kita bisa meningkatkan literasi berbahasa daerah? Yang pertama itu dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita bisa bangga berbahasa daerah, menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari yang seharusnya. Kemudian itu meningkatkan bahan ajar atau bahan literasi bahasa daerah dengan membuat buku cerita anak dengan berbahasa daerah, membuat dongeng berbahasa daerah. Yang mana hal itu merupakan salah satu langkah yang menurut saya sangat tepat bisa kita gunakan, apalagi kita zaman sekarang ya sebagai kaula muda, kita harus bisa membuat produk-produk seperti itu menurut saya. Terima kasih Bang Agus Salam yang telah menghadiri podcast kali ini. Sobat Hukum,
berakhirnya closing statement dari Bang Agus Salam, maka berakhir juga podcast kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Fakultas Hukum Universitas Asahan, saya Andini Sagita Lasari sebagai host pamit undur diri dan Saya Gusnaila Nasution sebagai co-host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.